untuk Kalau sudah masing-masing tanda dosen merah bintang seperti ini wajib diisi, mahasiswa juga. teman-teman sekalian. Ini kita udah buat Kemudian ada di paling maksudnya bawah itu, kita klik continue. Ya, masing-masing. kemudian masuk ke step upload file. Ada add file paling sudut. Ya, ada add file paling sudut. Boleh kita klik yang ini, upload file. Saya ambil yang ada ready di sini aja filenya dulu sementara. Ya, ada. Oke. Agak berat ya sistemnya. Pak, izin Pak. Ya, Pak, izin boleh di-record nggak ya Pak Zoom-nya? boleh, boleh. Boleh. Terima kasih Pak. Ya. Sepertinya ini filenya terlalu besar. Kita cancel aja. Terlalu besar. Eh, yang ini saja. Ya, terlalu besar tadi filenya. Kemudian sudah terupload seperti ini, kita klik yang ini, artikel teks atau order, boleh. Atau klik, pilih artikel teks. Itu tandanya Recording file in sudah, progress. itu tandanya profil file artikel sudah terupload. Kemudian ada paling bawah, continue. Ya, ini adalah penambahan penulis, penambahan kontributor, penulis. Kalau butuh satu penulis tidak perlu. Kalau ada dua penulis, kalau perlu dua penulis boleh kita kita update. Misalnya kita mau tambah penulis, boleh tinggal kasih namanya seperti saat registrasi yang tadi. Saat registrasi yang tadi tidak ada ubahnya untuk menu-menu yang ada di sini. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ke teks selanjutnya, ada paling bawah. Ada for editor. Ketika kita ingin komen atau ingin berkomentar ke editor boleh, tidak juga boleh, kosongkan saja, tidak apa-apa. Kemudian lanjut, continue. Ya, review. Review maksudnya adalah sebelum mengirim artikel kita lihat dulu judul penulisnya, kemudian komennya apakah sudah benar. Kalau sudah, kita klik submit. Kemudian kita klik submit. Oke, submission selesai. Untuk melihat ini, kita klik back to submission. Inilah artikel yang sudah tersubmit. Seperti itu, teman-teman sekalian.
Kita kembali ke template-nya editor. Ya, kita kembali ke template editor, kita refresh dulu ini. Ya, akan ada submission baru, yaitu atas nama Ayu Ufalugi seperti ini. Seperti ini muncul. Nah, ketika kita bertindak sebagai editor, maka dari itu kita harus perhatikan betul. Kita klik yang aktif, ya, aktif. Kemudian Pak, layarnya Pak, izin kita Pak. klik, Layarnya Pak, ya, layarnya nggak jalan Pak. Nggak jalan lagi, nggak Pak. jalan lagi. Screen. Sebentar. Oke, sudah ya? Sudah Pak, Sudah muncul ya? sudah Pak. Saya ulangi lagi. Muncul seperti ini. Ketika ini Submit. seperti ini. Nah, caranya gimana? Untuk step selanjutnya, kita akan menggunakan penugasan reviewer. Kita tugaskan reviewer dulu untuk mereview dari artikel ini. Caranya gimana? Kita klik view, kemudian kita send for review, ada sebelah sini. Ya, akan muncul seperti ini, send for review, notifikasi author. Kita cek, kita lihat kembali. Seperti ini ya, tampilannya ini sudah otomatis dari sistem. Kemudian ada paling bawah ini, sudut kanan bawah, pilih continue. Ya, ini adalah notif author. Submission file-nya kita centang ya, agar terkirim rekodnya ini ke reviewer. Klik record. Oke. Send for review. Nah, view submission, view all submission. The submission testing coaching clinic has been requested. The author has been noted on list views. Jadi sudah terkirim ke Reviewer. reviewer. Kita close juga boleh. Submission juga boleh. Ya, sudah di stack review. Sudah di stack review. Maka dari itu, kepada teman-teman sekalian, ketika sudah posisi di stack review ini ada di poin paling bawah file ini ada reviewer. Kita add, kita tugaskan reviewernya. Ya, tolong digarisbawahi, ini kok harus harus direview, harus ini segala macam. Apa salahnya langsung diterbitkan? Ngapain direview capek-capek? Kalau sudah di submission oleh penulis, sudah terbitkan aja. Kenapa harus direview? Kenapa harus ada rentang waktu? Harus ada rentang waktu minimal dia 1 hingga 2 bulan proses reviewnya. Kenapa seperti itu? Nah, inilah strategi bagaimana agar artikel artikel keilmiahan itu dapat berterima dan dapat diakreditasi. Tujuan kita kan mau Sinta. Tujuan kita kan mau akreditasi Sinta. Apabila step demi step ini kita tidak lakukan, akan gagal, akan tertolak secara otomatis oleh sistem Sinta. Apabila tidak mengupload hasil reviewnya, kemudian masuk ke copy editing dan selanjutnya.
Jadi kepada teman-teman semua yang jadi editor dan reviewer, yang jadi editor dan sekaligus reviewer di jurnal-jurnal ini, yang akan kita hadapi ke depan. Walaupun ada satu atau dua orang nanti yang handle ini, tapi sistem ini harus berjalan. Berjalan. Oke, saya akan mengajar. Saya ngajar, editor si A mengajar, editor si B ngajar, reviewer A, B, C sibuk punya kesibukan masing-masing. Boleh ada satu atau dua orang yang handle ini. Namun, kenapa saya sampaikan ini? Agar proses demi proses dari sebuah open journal system itu kita sama-sama tahu seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kan eh, belum ada, belum ada, belum ada reviewernya. Bolehlah nanti saya akan coba jadikan saya reviewer di sini untuk sementara. Masih, Pak. Teman-teman, oke. Ini saya buat saja Ibu Epi jadi reviewer. Oke. Ya. Sekarang kita sudah di stake review. Saya ulangi kembali. Kita add review. Add review. Sudah ada. Ada Ibu Epi Erianti yang sudah terdaftar jadi reviewer. Nah, di mana? Kita select, kita tugaskan reviewernya. Seperti ini, review request, ya. Ini sudah by system ya, bukan ada lagi kita yang ketik-ketik. Kemudian ada download ini tidak perlu dan selanjutnya dan klik open agar pembicaraan atau diskusi antara reviewer, editor dan penulis dapat dilakukan di sistem ini. Kemudian add reviewer. Ya, sudah ditugaskan. Untuk artikel sudah ditugaskan. Ya. Nah, begitu caranya. Teman-teman sekalian untuk di stake ketika ingin menugaskan Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Ini sudah dimasuk kepada sesi review, stake review, ya, stake review. Ini kalau kita benar-benar kelola jurnal itu dengan baik. Bapak Ibu sekalian saya ingatkan kembali. Ada. Ya. Proses ini harus ada. Tidak bisa dikecualikan, Bu Epi. Tidak boleh dikecualikan. Stake demi stake harus ada. Mulai dari submission, review, kemudian sampai ke production nanti. Hingga terbitlah artikel itu. Kalau tujuan kita adalah untuk Cinta 5, Cinta 4, 3, 2, dan 1. Syukur Alhamdulillah kalau misalnya ini dapat Cinta 2. Kalau ini kelola dengan benar. Ya, sama-sama kita tahu teman-teman sekalian, Cinta 2 itu sangat fantastis gaya terbitnya. Kan bisa dipakai nanti untuk penambahan dana hibah atau kompetisi hibah di internal perguruan tinggi. Kan seperti itu. Makanya dari itu teman-teman kita yang ya bolehlah ini kita cermati lebih spesifik lagi. Baik, ini sudah ditugaskan reviewernya.
Selanjutnya gimana? Oke lah, ini sudah punya rentang waktu, misalnya 2 minggu. 2 minggu sudah ditugaskan. Seolah-olah ini adalah sudah 2 minggu. Gimana? Loginlah sebagai reviewer. Ini saya pakai by system saja ya, biar lebih cepat. Saya Izin pakai Pak, master. Ya, Pak izin mau nanya, untuk reviewernya itu berapa yang harus direview ya Pak dari akun lain? reviewer ya, Bu ya. Iya Pak. Reviewer itu maksudnya adalah jadi reviewer di jurnal ini atau bagaimana, Bu? Atau mereview satu artikel. Untuk nge-review satu artikel untuk menjadi Sinta Pak. Oh, review. Begini, Bu, modelnya. Saya ilustrasikan dulu syarat-syarat untuk terakreditasi Sinta. Ada sistemnya, Bu. Untuk terakreditasi Sinta itu, karena ibu dari yayasan menanya, saya jelaskan kembali karena belum tadi ada penjelasan tentang ini. Karena ini adalah poin penting dari jurnal. Yang pertama itu adalah jurnal harus menerbitkan itu minimal 4 isu. Ini namanya isu. Ada 4 isu. Harus menerbitkan jurnal minimal 4 isu. Jurnal Komplementari Namira. JMN. Ini Bu namanya isu. Saya sudah create isunya. Ini adalah namanya isu, Ibu Lydia. Iya baik Kita Pak. dari pengelola jurnal itu harus menerbitkan minimal 4 isu. Misalnya kita menerbitkan jurnal ini, artikel-artikel di Journal of Midwifery Namira ini, JMN ini adalah 2 kali 1 tahun. Misalnya di Desember dan di Juli. Berarti harus berumur dulu 2 tahun, jurnal ini harus bisa diajukan akreditasi. Begitu, Bu. Maka dari itu, makanya saya sampaikan tadi di awal, syaratnya untuk akreditasi Sinta itu ya harus berumur jurnal itu 2 tahun dan Recording in progress. menerbitkan artikel setiap isunya itu minimal 5 dan dalam kurun waktu yang 2 tahun itu sudah menerbitkan. Begitu Bu syarat untuk ajuan akreditasi Sinta. Nah, satu lagi poin yang penting yaitu, tapi ini secara teknis nanti akan saya sampaikan secara teknis, tidak di sini, tidak di Zoom ini. Ini adalah garis-garis saja. Bu apa? Dia nanti secara teknis yang akan menangani secara intens open journal kita beritahu. Dan Bu boleh jadi Ibu Ketua Stikes dan Ibu dari yayasan nanti akan juga kita libatkan agar step by step dari proses ini agar sama-sama kita tahu. Begitu. Ada namanya doi. Ya. Doi itu adalah wajib ada setiap jurnal. Setiap jurnal dan setiap artikel wajib ada doi. Untuk syarat jadi akreditasi Sinta. Itu Bu. Nah, maka dari itu kepada teman-teman semua, gimana caranya agar setiap edisi, setiap isu dari jurnal ini terisi 5 artikel, minimal 5 artikel setiap volume, setiap nomornya. Maka dari itu
kami sarankan untuk meningkatkan publikasi di Istikes Namira, dilibatkan mahasiswa pelan-pelan agar luaran dari KTI-nya bisa diterbitkan di jurnal ini, luaran KTI-nya. Kan seperti itu. Dan kemudian dosen-dosen, teman-teman dosen juga seperti itu, diterbitkan di, itu adalah bagaimana teknisnya setiap isunya agar terisi seperti itu, Bu. Seperti itu Bu, penjelasannya. Kita mengajukan akreditasi SINTA untuk jurnal-jurnal kita, Bu. Bu Lydia. Baik, Pak. Boleh ya kita lanjut kembali? Boleh, Pak. Terima kasih ya, Pak, informasinya. Baik, Bu Lydia. Nah, kemudian ini sudah di posisi editor, kita ingin login sebagai review. Kita mau review nih. Saya kasih trik. Saya mau kasih trik bagaimana mereview sebuah artikel dengan cepat. Hanya hitungan 5 detik. Kok bisa? Mereview artikel hanya dengan 5 detik. Bisa nggak? Ada nggak yang bisa kira-kira? Bisa pakai chat AI. Pakai chat AI. Teman-teman di sini, yang gabung dengan kita, pernah nggak kebayang nge-review artikel 5 detik? Pernah? Pernah kita lakukan? Saya kasih tahu teknologi 5.0. 5.0. Bahkan kementerian, bahkan menteri menginstruksikan kepada kita dosen-dosen ini agar memanfaatkan AI. AI, Pakai Articulation Inter. kita manfaatkan itu. Jangan mempersulit diri sendiri. Bagaimana caranya mempermudah proses itu lebih cepat, instan, tapi berkualitas. Ya, oke. Saya kasih sebentar triknya untuk jadi reviewer. Sembari dulu untuk ilustrasi, ini login sebagai reviewer. Baik, saya open dulu AI-nya. Ini hanya Kestikes Namira ini yang saya kasih. Yang lain enggak, saya AI pun kasih. banyaknya di internet. Karena kita tetangga. Karena orang Tabaksel, makanya saya kasih Kestikes Namira. Terima kasih, Pak. Baik. Screen saya ada masuk, Ibu-ibu? Ada Pak. Apa tampilannya, Bu ya? Kue.com, Pak. Kue. Kue.com, Pak. Namanya Kue AI. Ini adalah AI yang diciptakan untuk seorang editor dan seorang reviewer. Inilah diciptakan AI ini. Ini adalah pendukung untuk kita yang selaku reviewer atau selaku editor. Loh, kok bisa? Kok bisa ya Pak? Hanya hitungan 5 detik bisa tercipta hasil review dari artikel itu dengan instan dan akurat. Oh, bisa. Sekarang coba perhatikan. Ini adalah tampilan AI. Ini adalah AI yang sangat luar biasa. Kita sebagai reviewer boleh upload artikel itu ke sini. Ini ada plus, ya kan? Kita klik. Tadi itu adalah JPN template ya. JPN template boleh, nggak apa-apa. JPN template. Kita upload.
perintahkan dia. Perintahkan EI ini apa yang kita mau. Contoh nih, buatkan Metode penelitian. saya, kenapa Ibu? Metode penelitiannya, Pak. Ya, begini, ini kan kita sebagai reviewer nih, kita mau mereview sebuah artikel, kita perintahkan EI ini untuk mereview. Ya, kita perintahkan Oke, Pi. untuk Oh iya, lupa. Nah, seperti itu. Sudah? Buatkan saya catatan revisi dari file Oh, mengerti. artikel berikut. Ya, buatkan saya catatan revisi dari file artikel berikut. Suara bocor. Masih nampil share screen-nya, teman-teman? Masih, Pak. Masih. Nanti saya lanjut terus, rupanya nggak nampil. Buatkan saya catatan revisi dari file artikel berikut. Klik yang tanda panah ke kanan. Coba perhatikan. Makanya tadi saya bilang hanya 5 detik selesai. Perhatikan. Dia suguhkan dengan hitungan detik. Sudah selesai. Mulai dari abstraknya, pastikan abstrak tertutup dengan jelas. Ya jelas, dia buat catatan seperti ini, sebab ini adalah template. Ya, template yang kita upload. Dia buat catatannya seperti ini. Mana yang tidak sesuai dengan kriteria artikel jurnal ilmiah, dia akan buat catatan di sini. Introduction-nya, material and method-nya, dia buat catatan seperti ini. Result and discussion-nya, kemudian conclusion-nya, dia buat semua catatan. Contoh di Lupa, Uno. referensi. Periksa semua referensi untuk memastikan format apa style. Terapkan dengan konsisten. Enak gak? Baru. Lupa, Uno. Lupa. Ya, teman-teman. Cepat sekali sebenarnya. Mah. Maka tidak ada istilah Boleh, Mas. Itu lagi. sibuk. Kalau menurut saya, tidak ada istilah sibuk. Tidak ada. 5 detik nggak bisa disempatkan untuk mereview. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jadilah review. Hasil review seperti ini. Ini tinggal copy. Kalau bahasa Inggris boleh. Buatkan jadi bahasa Inggris. Hari Kamis ini udah bawa pasporku. Paspor naruh. Dijadikannya bahasa Inggris. Bro. Sesuai dengan grammar. Sesuai dengan akurasi struktur grammar yang benar. Dia jadikan bahasa Inggris. Kalau ingin berbahasa Inggris, mudah. 2 detik jadi bahasa Inggris. Kira-kira gimana? Masih tidak mau jadi reviewer? Mau, Pak. Saya Mau, Pak, mau. Saya salah satu reviewer di jurnal internasional Academic Scopus Q2. Kemudian kalau di Indonesia saya jadi reviewer di salah satu jurnal di Universitas Islam Jember, itu jurnal Sinta 5. Jurnal Sinta 5. Kemudian ada di jurnal internasional. Saya manfaatkan AI untuk mereview. Apakah AI ini Nggak berbayar, pusing, Pak? Ya. Apakah AI-nya Jadi berbayar? pusing.
Gimana Ibu Alfa? Apakah EIPU-nya berbayar? Tidak. Makanya saya kasih khusus untuk Namira. Memang EI yang lain itu berbayar. Ini free. Ini banyak sudah saya telusuri EI yang kompeten dan tak berbayar. Hanya ini. Ketika saya mereview artikel yang di Scopus Q2, saya pakai ini dan kolaborasi checking manual saya. Saya checking manual, saya sinkronkan apakah benar. Apakah benar EI itu sudah berkomentar dengan benar? Saya cek juga. Benar, ya benar. Tidak ada satu kata pun tidak ada yang slip dari sistem ini, dari EI ini. Tidak ada yang slip. Makanya saya enak saja. Saya ditugaskan editor yang Scopus Q2 itu, saya enak saja mereviewnya. Makanya karena saya saking cepatnya, jadi makin banyak di saya. Mantap, mantap. Oke, itu ya triknya. Lumayan. Kalau jadi reviewer Scopus itu, satu artikel Berapa artikel dolar? kita dibayar 100 USD. Keren. Satu artikel 100 USD. Satu USD berapa? 1.500.000 sekian. Satu artikel. Satu artikel. Saya nggak bisa hitung lah udah berapa artikel. Oke, itu motivasi ya Ya, mantap, mantap, mantap. untuk teman-teman sekalian. Baik, kita pindah ke submission tadi. Submission. Ini sudah ada hasil reviewnya. Sudah ada hasil reviewnya. Kita tinggal copy saja. Oh, gitu. Teman-teman masih nampil share screen-nya? Masih, Pak, masih. Oke. Masih Kita copy. Revision methods. Oh, Kita copy sampai di general. baru dimasukkannya ke reviewer itu kan? Kita buat ke Mau ada. tunggu. Kita login dulu sebagai reviewer. Ya, seolah-olah kita login ya. Ini saya pakai master. Ini soalnya saya pakai master akun. Mas dan Ini Master login admin. sebagai Epi. reviewer. Reviewernya tadi Bu Epi ya. Login. Ya, ini sudah masuk. Ya, sudah masuk ada ini. Bentar. Saya ulang kembali ya. Kak Dikma nggak datang ya? Oke, ini tampilan dari Guys, sama dia akun dulu. view. View. Masih nampil Bu? Share screen-nya? Masih, Pak, masih. Oke. Ini ada judulnya adalah testing coaching clinic. Ada beberapa tampilan di sini. Request for review, ada artikel title, ini judulnya, ini abstraknya. Kemudian tipenya adalah tipe open review. File yang ingin kita review adalah ini. Dan tenggang waktu pun ada di sini. Ada review schedule dari tanggal hari ini, tanggal 7. Dan paling lama itu kita review ya tanggal 5 bulan 12. Berarti ada sekitar 1 bulan ya. Ada sekitar 1 bulan. Kemudian ada paling bawah ini yes, ya saya bersedia untuk data dikumpul untuk proses review dan
paling bawah, accept review. Ya, kemudian kita ini hiraukan saja review guidance ini. Boleh nanti saya insert kembali atau ini boleh kosong tidak apa-apa. Nah, ini dia filenya. Kemudian ada di sini kolom untuk editor dan kemudian di sini ada filenya. Hasil file reviewer kita itu kita upload di sini. Kemudian kalau kita ingin buat diskusi boleh di sini. Ini diklik add discussion. Namun saya kasih cara simpelnya. Copy saja di sini. For author and editor. And Copy di editor. sini tadi. Yang dari Copy. PO. EI. EI. Sudah. Kamu tinggal klik yang ini, recommendation. Klik revision. Tidak ada artikel tanpa Revisi. revisi. Kalau adalah artikel yang diterbitkan tanpa revisi, itu tanda tanya. Bodong. Wajib ada revisi minimal satu Satu kali. kali. Kalau dia di taraf jurnal Scopus itu minimal 2, harus minimal 2. Makanya ada istilah blend rating. Minimal artikel itu direview 2 kali. Review pertama dan review kedua. Tapi untuk skala nasional Satu kali. sudah standar. Maka perlu kita klik ini. Kemudian kita submit review. Oke, kita oke. Sudah selesai. Step demi step sudah selesai. Sudah kita isi catatan untuk di reviewnya. Kemudian kita kembali ke submission. Ada catatan ketika artikel itu sudah di-review, ada catatan kecil di sini tanda centang. Ya, berarti artikel itu sudah selesai kita review, sudah berhasil. Nah, untuk tahap selanjutnya gimana? Tahap selanjutnya adalah seorang author, ya, seorang author. Saya stop dulu yang ini. Saya share screen yang author login. Oke. Teman? Oh, belum. Bukan. Ini. Bilang dari ya, ini tampilan dari penulis. Kita coba refresh dulu. Ya, tadi kan sudah di ini sebagai menulis tampilannya seperti ini.
review, artikelnya sudah direview, sudah di step review. Di mana dilihat catatan review itu Di untuk kanan. seorang penulis? Ada di sini. Yang diupload penulis tadi, catatan itu ada di read review. Ada di sini. Kita klik saja. Nah, ini dia. Nampaklah siapa yang mereviewnya, kemudian di tanggal berapa, di jam berapa, kemudian statusnya apa, tetap nih, statusnya adalah revision record, dan catatannya ada di bawah nih. Ini kan masih separuh, kita klik read more, nampak semua. Abstraknya gimana, ada catatannya seperti ini. Ya, nah, oke lah, anggaplah ini sudah selesai direvisi oleh seorang penulis. Dia tinggal upload di sini, revision. Upload filenya di sini. Itu kemarin yang nggak jalan bilang. Ini upload revisinya di Ayu kan? Di Ayu kan? Bu Moda. Ayu yang akun Ayu ini tadi kan? Iya kan? Iya. Setelah aku revisi, upload oke. Oke. Kita buat di discussion. Buat di discussion. Seorang penulis di review discussion tentang si reviewnya bisa dikirim nanti. Buat saja hasil revisi artikel, subjeknya, kemudian pesannya, artikel saya sudah saya revisi, dan berikut file artikel sudah saya upload. Bolehlah upload filenya misalnya di sini, ya. Oke. Ada ilmu kesatuan kasih Bapak itu, Bang. Continue. Menggunakan ilmu yang kan Continue. tadi poe jurnal. Komplit. Sudah. Ya. Penulis sudah upload revisi artikelnya. Tinggal klik OK. Oke. Si penulis sudah kirim artikel. Ini wajib. Ya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini wajib ada respon dari seorang autor. Di sistem harus wajib ada feedback antara reviewer dengan penulis. Jelas ini sudah ada. Sebab nanti asesor akreditasi Sinta akan pretain di jurnal kita, isi jurnal kita, manajemen jurnal kita, akan dia lihat seperti ini step by stepnya, feedback antara author dengan reviewer, otomatis dia akan tolak ajuan akreditasi Sinta yang akan kita lakukan ini. Baik, kita kembali ke sudah dikirimnya. Kita kembali ke editor. Mohon maaf, share screen masih nampil? Masih, Pak. Masih, Pak. Ini share screen di tampilan editor sudah benar? Belum, Pak. Masih di author. Oke, saya stop dulu. Oke, ini sudah. Ini adalah di tampilan sebagai
view. Oh, bukan. Submission dulu. Kita cek view. Ya, sudah ada balasan dari penulis. Ini dia. Balasan dari penulis yang tadi sudah ada di sini. Ya, jelas sudah ada. Kalau misalnya misalnya ini sudah di uploadnya, kita tinggal klik ini file yang sudah direvisi. Kita cek ulang misalnya, apakah sudah benar sesuai dengan catatan yang kita berikan. Kalau sudah benar apa yang sudah kita berikan, boleh saja kita balas ini sebagai reviewer. Misalnya yang terhormat autor. Terima kasih atas Revisi. partisipasi yang diberi, sudah sesuai dengan catatan Kami. yang review berikan. Maka dari itu, artikel Anda diterima. Hormat kami, reviewer atau editor. Boleh. Terserah, reviewer atau editor. Kemudian kita klik OK. Sudah kita balas. Inilah poin penting dari seorang asesor cinta. Ada feedback antara reviewer dengan author. Harus ada ini. Ini ada, dan ini. Harus ada ini. Wajib. Tidak sunat lagi. Harus ada. Itu poin penting yang harus kita catat di buku harian atau dimanapun itu, harus kita betul-betul ada step demi step yang seperti ini. Kalau sudah seperti ini, sudah ya, sudah selesai soalnya, sudah diterima, maka dari itu kepada teman-teman respon. No. Editorial workflow, oke. Ini adalah tampilan editor. Ya, sudah jelas. Step by step dari semua dari awal proses review itu sudah terekam. Siapa reviewnya, file reviewnya apa, dan sudah ada feedback. Ada feedback di sini. Di sini sudah jelas ada. Baik, teman-teman sekalian, sudah selesai. Tinggal penerbitan. Tinggal enak. Sudah selesai step yang memakan waktu agak lama. Tapi untuk copy editing dan redaksi itu bisa cepat.
Kalau sudah accept, sudah diterima, sudah bisa kita lanjut ke copy editing. Caranya gimana? Kita sebagai editor, kita accept lah artikel ini. Kita accept. Klik yang accept. Demi proses yang tadi, kita klik accept sebagai editor. Nah, tampilannya seperti ini. Ya. Kemudian kita klik continue. Kalau misalnya kita ingin buat email di sini, email template, boleh. Tidak juga tidak apa-apa. Kita klik notifikasi reviewer, kalaupun ada, boleh. Kalau tidak ada, tidak masalah. Kemudian kita klik record discussion. Step yang terakhir ini, itu adalah sudah masuk ke tahap copy editing. Copy editing itu maksudnya kita menyesuaikan template, bahasa dari artikel itu, kemudian tata letaknya, apakah sudah rapi, kemudian penulisan-penulisan yang salah, misalnya paragraf demi paragraf, penulisan tabel, angka, dan sebagainya. Itulah di copy editing. Di copy editing ini adalah bermainnya seorang editor untuk finishingnya artikel naik terbit di copy editing. Oke lah, kita anggap itu sudah selesai. Kita uploadlah di copy editing file. Sudah. Copy editing file, kita Setelah klik udah selesai. artikel, kita upload, Ini. Masuk ke copy editing tadi. cari di mana tadi kita, ini kita upload, dan selanjutnya Continue. continue, continue, dan complete. Sudah terupload seperti ini, kita centang dan Oke. kita oke. Ya, sudah ada di copy editing, sudah selesai. Masuklah ke tahap yang paling diinginkan oleh seorang penulis, Send to production. production. Ya, kalau Production. sudah di chat editornya, Pak, Bu, editor, artikel saya sudah di mana? Datang si editor, oh sudah selesai copy editing. Ini masuk ke production. Production. Kalau sudah katanya selesai copy editing, berarti sudah sebentar lagi atau hitungan jam itu sudah bisa naik production. Terbitlah ya. Baik, kita lanjutkan ke production. Kita send lah file editing ini, file yang sudah fix ini, yang sudah punya halaman, sudah punya document, kita kliklah send to production. send to production. Tampilan lagi seperti ini. Ini by system ya. Ini sudah by system. Tampilan seperti ini. Kita langsung klik continue. Ketika ada seperti ini adalah sistem yang buat. Ini adalah email notifikasi yang akan masuk ke author, ke email author. Dia otomatis akan masuk ke email author. Kita klik continue. Ini artikel sesuai dengan dari copy editing tadi. Kita record. Oke, sudah selesai. Kita klik saja view. Submission, tidak apa-apa. Kita close pun tadi tidak apa-apa. Nah, ini dia. Sudah di stage production. Ketika sudah di stage production, itu yang perlu adalah kita ubah file ini jadi PDF sebagai
production, kita ubah file ini jadi PDF. PDF. Kita coba download. Itu tugas seorang produser, kalau ibarat sebuah film. Ini mudah saja sebenarnya. Teman-teman yang lain barangkali sudah bisa untuk save as to PDF, bisa lah itu. Tidak harus pakai aplikasi-aplikasi, tidak perlu. Save as ke PDF file sudah bisa langsung jadi PDF, tidak menggunakan aplikasi tambahan. Oke. Boleh di sini production kita upload di sini, upload. Ditampil teman-teman. Share screen-nya masih tampil. Masih Pak, masih. Share screen-nya masih tampil. Recording in progress. Masih Pak, Yang tampil, masih. ayo. Masih Pak. Oke. Nah, ini sudah kita upload lah file PDF. Udah Pak, udah Pak. Kita upload. Jumpa, kita open. Berproses. Kemudian kita klik continue. Continue. Dan Komplit. dia berganti file yang tadi jadi PDF. Nah, selanjutnya gimana? Kabar yang sangat berbahagia bagi seorang penulis. Terbit artikelnya teman-teman bahagia itu biasanya. Apalagi di jurnal-jurnal Sinta 2, Sinta 1, Scopus. Kalau sudah katanya accept, seolah-olah matanya berbinar-binar karena bahagianya. Yang mau kelektor kepala, biasanya kan seperti itu. Maka dari itu kita dosen ini memang sangat banyak dibebani, teman-teman. Dibebani dengan berbagai macam regulasi-regulasi yang sangat begitu detail, kalau menurut saya ya. Barangkali siapa yang ketinggalan informasi, udahlah, tinggallah gitu. Maka saya juga sebagai dosen, sehariannya juga sebagai dosen, di samping mengurusi penerbitan, maka dari itu saya tahu banyak yang namanya dunia dosen. Maka ke depan saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman dosen di Stikes Namira. Saya ingin berkolaborasi. Kita buat teamwork. Kita buat teamwork. Kita buat sebuah bagaimana menembus sebuah hibah penelitian misalnya, atau bagaimana kita kerjasama menembus sebuah jurnal Scopus giliran misalnya. Teman-teman di Namira kan masih S2 ya, sudah ada S3? Belum Pak, masih perkuliahan. Oh, masih kuliah, masih proses ya? Iya Pak. Ya. Lektor kepala itu tidak hanya untuk S3. S2 juga bisa lektor kepala. Q3. Jadi teman-teman jangan berkecil hati. Teman-teman jangan berkecil hati. Saya kan S2. Nggak bisa dong. Bisa. Lektor kepala bisa. Bisa. Intinya Scopus. Murah kok, Scopusnya murah. 20 Bisa juta. dijangkau. Apalagi ibu yayasan masih ada nggak? Masih ada Pak. Masih Pak. Masih ya? Oh masih. Nah, Bu, ini teman-teman dosen perlu nih dukungan-dukungan secara teknis, secara finansial dalam penerbitan jurnal yang terindeks Scopus. Bu apa? Bu Lydia dan ada Pak Irsal. Bu Lydia tadi ya? Iya Pak. Iya, Bu Lydia. Bu Lydia,
Iya, Pak. Ini kan teman-teman kita di Stikes Namira itu pendidikannya S2. Iya, Pak. Pendidikan S2 itu bisa lektor kepala, ya, Mm-mm. bisa lektor kepala. Lektor kepala ini adalah salah satu grade menaikkan akreditasi. Akreditasi. Selain Iya, jurnal betul. ini Tadi ya, jumpa. selain jurnal ini, selain Mm-mm. Open Journal System ini, Iya, website, Siakat, Open Journal iya. System, itu semua satu kesatuan. Ketika sebuah perguruan tinggi, dosennya, ya, dosennya sudah memiliki lektor kepala Mm-mm. minimal dua Hmm. di Iya. prodi. Mm-mm. Dengan seluruh ketentuan itu sudah kita punya, itu Mm-mm. sangat mudah untuk akreditasi baik Baik, atau baik, Iya. bukan baik ya, baik sekali baik sekarang. sekali. B atau Mm. baik, baik sekali. Itu. Kalau Mm-mm. tidak ada dukungan itu, Mm. bisa jadi agak lebih Sulit. tertahan kalau menurut saya. Agak tertahan karena SDM-nya dapat dikategorikan tidak maksimal 4. Kalau sudah lektor kepala itu nilainya 4. Hmm. Kalau dia Mm-mm. di, Itu harus masih S3 lektor, ya, Pak ya? itu nilainya bisa 3 atau bisa 2, 2,5 atau bisa 2. Hmm. Maka dari itu SDM itu sangat perlu kita motivasi. Apalagi teman wajahnya wajah-wajah yang sangat ingin maju. Apalagi ibu Mawadah ya, ibu Mawadah. Ibu Mawadah di prodi apa, Bu? Ibu kau. Di prodi bidan, Pak. Nah, Iya, Pak. farmasi ada nggak farmasi yang berhadir? Fatima mana? Fatima kan ada di situ. Tengok dulu orang. Farmasi belum ya? Atau tadi jaringannya barangkali. Oke, no problem. Intinya adalah bahwasanya untuk peningkatan mutu SDM itu adalah intinya adalah tridharma. Tri Tridharma. Nggak usah ke yang lain-lain. Tridharma aja. Nggak usah muluk-muluk lah kita. Cuma 3 kok. Tridharma. Tri katanya 3. Hmm. Pendidikan pengajaran, Pengabdian. penelitian, dan pengabdian. Hmm. Nggak usah lari-lari dari situ. Iya. Kalau sudah kita jalankan itu di pendidikan pengajaran, mengajar artinya punya apa namanya? Punya RPP ya, punya RPP apa istilahnya? Eh, di kurikulum MBKM ini apa istilah RPP kalau di kita? Silabus ya, Silabus. punya silabus, PS ya, RPS. RPS. Ada RPS, ada silabus. Nah, kadang-kadang kita seperti ini. Kita sangat disuguhkan, sangat dikepentingkan dengan dokumen-dokumen. Padahal bukan seperti itu. Implementasi yang perlu, luaran yang perlu. Kalau untuk akreditasi. Makanya ada kriteria 9. Hmm. Kriteria 9 itu inilah semua yang kita kerjakan ini. Coaching klinik ini salah satu masuk. Ini masuk ke rekognisi dosen. Coaching klinik tinggi nilainya ini. Makanya saya ngotot dibuat coaching klinik. Kalau hanya sebatas boleh saja saya panggil Ibu Evi, saya jangan Ibu Lydia, boleh aja kita bahas sepertiga, no problem. Tapi kan rekognisi dosennya nggak dapat. Tapi katanya mau unggul, ceritanya mau unggul kan? Iya, Sudah betul, punya Pak. website, bagus websitenya, sudah sekelas UI websitenya modelnya, kemudian sudah punya open journal systemnya udah sekelas internasional, udah berbahasa Inggris. Saya sengaja bahasa Inggris biar bisa dibaca halayak ramai. Kalau bahasa Indonesia, orang Indonesia aja nanti yang bisa baca. Jurnal Medman dari Namira, tapi di ujungnya ada Namira, jadi ada identitas Namira.
Kemudian Journal of Pharmacy, Namira. Namiranya dikenal jadinya. Maka dari itu ketika ini sudah terindeks, sudah punya ISSN, dan sudah punya minimal dia terindeks di Google Scholar, dan terindeks di sudah punya doi. Kalau sudah punya doi Bu Lydia, Bu Evi, kalau sudah punya doi seperti yang saya sebutkan tadi, dia akan otomatis terindeks masuk ke ResearchGate, dan masuk ke BEST, dan masuk ke beberapa indeks yang ada di dunia ini secara otomatis. Maka tadi saya bilang itu perlu doi, tapi itu di step selanjutnya. Itu step nanti secara intens saja, tidak seperti ini coaching klinik. Nah, kemudian yang selanjutnya itu teman-teman sekalian, ketika proses ini tadi yang saya sebutkan itu untuk meningkatkan kognisi. Ibu Evi ya, siapa yang sudah pernah nyusun borang? Nyusun borang akreditasi. Saya rasa Ibu Evi sudah? semua, Pak. Udah pernah semua ini, Pak. Udah Pak, udah pernah semua. Oh, sudah pernah semua? Ya, Pak. Apa yang ditanya di situ? Rekognisi dosen kan? Iya, Pak. Rekognisi dosen. Iya, ada yang ditanya rekognisi lain-lain. Tidak, Dosen, Pak. kita, Dosen. tidak ada yang lain. Maka rekognisi dosen itu mulai dari Tridharma itu semua tadi. Kita jalankan dengan semestinya. Nah, ada beberapa teman-teman, bagaimana rekognisi ini agar terlihat, minimal lah sudah punya ID Sinta, sudah punya ID Google Scholar, sudah punya nggak? Sudah, Pak. Semua Sudah, Pak. sudah. Itu adalah awal yang bagus. Sudah punya ID Sinta, ID Google Scholar. Silakan diupdate. Cuman punya ID aja, nggak pernah diupdate. Nah, untuk ini, rekognisi ini, ya, saya nggak mau ya hanya sebatas ini sampai di sini hubungan kerjasama kita ya Bu. Selesai coaching klinik website dan OJS ini selesai. Saya nggak mau. Saya maunya to be continue. Selanjutnya punya ISSN dan terindeks. Review-reviewnya semakin mahir. Bahkan nanti saya ajakin nanti ada kesempatan ke review-review jurnal yang lain agar menambah rekognisi di Stikes Namira. Boleh saja. Kalau ini saya buat sebagai pembelajaran, anggaplah ini pembelajaran sebagai reviewer untuk bisa nampil di luar. Kan bisa saja nanti saya, kalau ada yang memang betul-betul mahir di jadi reviewer, boleh kan? Misalnya di Scopus, saya jadikan reviewer, ada teman-teman itu, kan boleh saja. Atau sudah ada yang mahir, biar saya jadikan reviewer Scopus. Boleh, Pak, dicoba, Pak. Boleh, Pak. Nah itu, tapi saya lihat dulu, jalan nggak? Kalau jalan Open Journal System ini, ayo, saya jadikan. Kalau bila perlu saya jadikan semua jadi reviewer Scopus. Kesehatan ya? Iya. Saya Pak. tantang nih. Ya Bu Pak. Lydia, saya nantang. Saya suka tantangan Bu Lydia. Boleh Pak, kita tantang staff-staff kita Pak. Iya, kalau sudah jadi reviewer, teman-teman, reviewer Scopus, udah, kita tinggal enak aja ngomong ke asesor lama. Ketekes ya? Iya. Tinggal enak aja. Pak, Bu, kami semua adalah reviewer Scopus. Dia nggak banyak-banyak lagi lihat-lihat. Nggak akan banyak dilihat. Nanti malah diskusi tentang Scopus dia. Oh iya, ya, tunjukin website misalnya, SK kita, macam-macam lah.
Itu strateginya. Makanya jangan bermimpi di Indonesia saja, bermimpi sampai mendunia. Peningkatan SDM tentang Tridharma perguruan tinggi. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya Bu, teman-teman, sedikit lagi untuk proses terbit. Muncul share screen-nya, teman-teman. Masih Pak. Masih, Pak. Oke, ini kita di production. Kita klik saja schedule for production atau publikasi. Boleh, terserah. Kalau sudah di step ini, tinggal klik ini atau ini, boleh. Ini aja kita klik. Nah, sudah muncul seperti ini. Title-nya, ada title ini. Title itu adalah judul, kemudian abstrak, kemudian, oke, sudah benar semua. Ini adalah preview untuk artikel terbit. Kemudian kontributor, ini sudah jelas ada. Oke, satu kontributor misalnya. Kemudian ada metadata. Metadata itu adalah keyword, kata kunci, minimal delay itu. Nah, delay ini adalah ketika artikel sudah terbit, ini ada file PDF yang untuk di-download seorang penulis. Di sini. Tadi kan sudah kita konversi dari Word ke PDF. Ini adalah delay label ini terserah. Mau dibuat PDF, mau dibuat download PDF. Ini tidak begitu apa, boleh saja. Atau lebih singkat, kita buat PDF. Kemudian kita klik save. Kemudian kita klik artikel teks, upload tadi, di mana dia file PDF artikelnya, kita open, kemudian kita continue, and complete. Setelah sudah complete, maka kita cek lagi permission and discuss. Oke, kita lihat isu. Nah, ini isu. Tadi kan kita sudah buat isu. Cara buat isu di sini. Nomor 1, volume 2, nomor 2, volume 3, nomor 1. Kalau jurnal itu diterbitkan 2 dalam 1 tahun itu hanya ada dua nomor. Ya. Maka misalnya volume 1 nomor 1, volume 1 nomor 2. Begitu selanjutnya di tahun berikutnya volume 2 nomor 1, volume 2 nomor 2. Begitu ya. Caranya teman-teman, jangan kebalik-balik. Nanti akan terpengaruh saat akreditasi Sinta. Nanti dikembalikan jurnal kita. Nah, sudah kita create tadi. Cara create-nya sudah saya tunjukkan tadi. Di sini dia, kalau misalnya untuk volume selanjutnya, berarti volume 1 nomor 2 tahun 2024. Ini title ini boleh nama jurnal kita isi, atau boleh kosong juga tidak apa-apa. Cuma untuk mempercantik tampilan nanti saat tampil, boleh aja kita buat jurnal seperti ini. Ya, ini. Jadi tampil seperti ini. Ada jurnal varinya di situ. Bukan hanya sebatas volume dan nomor dan tahun. Jadi ada spesifikasi yang ada di situ. Oke, kita kembali ke submission. Kita klik view. I'm sorry. Kita klik publikasi. Ya, ini adalah slide. Kita ingin masukkan artikel itu ke volume 1 nomor 1. Caranya gimana? Kita klik assign. Tadi kan sudah kita buat, kita pilih ini. Volume 1 nomor 1. Kita klik save.
Ini ada tampilan seperti ini, kita close aja. Kemudian, itu kan ada nomor. Nah, Misalnya, nomor halaman ya. Bukan halaman, bukan nomor. Ada halaman dari artikel itu. Misalnya ini sampai 12. Kita ketikkan. Sebab ini adalah salah satu kriteria untuk pengajuan akreditasi. Jadi, sudah tertata mulai dari awal. Kemudian ini kosongkan saja. Itu nanti otomatis terbuat. Kita klik save. Sudah tersave. Oke. Sudah tersave. Nah, berarti kerjaan yang terakhir itu adalah klik schedule publication. Kita klik schedule publication. Kenapa masih di schedule publication? Kenapa masih di schedule publication artikelnya? Karena isunya belum kita terbitkan. Maka dari itu, cara menerbitkan isu, klik ini, tanda panah yang kecil, kemudian publish isu. Ketika email kita ada notifikasi terbit ke email semua pengguna kita, diklik aja ini atau tidak boleh. Tapi kan untuk meningkatkan promosi, alangkah baiknya ini juga kita klik aja dan terkirim otomatis by sistem ke Email. oke. Ya, hilang. Kemana hilangnya ya? Feature isu hilang, no item. Kemana dia? Ke back isu. Sudah terbit. Sudah terbit. Selesai udah kerja dari seorang editor. Di mana dilihat? Kita lihat di mana dia. Kita klik aja ini jurnal. Di mana dia? Di halaman depan. Ini sudah tampil, masih tampil Bu share screen-nya. masih Pak. Kita lihat arsip. Sudah terbit satu isu. Kita klik. Udah terbit satu artikel. Mudah. Sudah selesai. Begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya ketika ada artikel yang disubmit. Untuk melihat tampilan dari artikel itu, boleh kita klik judulnya. Beginilah tampilan dari artikel yang sudah terbit. Begini, teman-teman. Ya, ada testing coaching ini adalah judulnya. Ini file PDF yang saya bilang itu yang di-delay tadi. Bisa si author untuk mendownloadnya. Teman-teman tahu lah. Cuman teknisnya secara internal di dalam kan tidak tahu. Selama ini kan tahunya submit, terbit. Step by step di dalam kan kita tidak tahu. Baru ini tahu gimana step by step. Nama penulis jelas, ini jelas, ya abstrak jelas, kemudian jelas. Ini ada download grafik. Mendownload satu hari ini 2 orang, dia akan ada grafiknya di sini. Ini adalah tandanya adalah impact factor dari sebuah artikel itu adalah bagus, banyak citasi, keywordnya sudah tampil, terbitnya sudah jelas, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Nah, kemudian ketika ada seseorang yang ingin mensitasi artikel kita jelas ada, ini sudah ada. Bisa enroll, terserah. Tinggal copy aja. Ini tampilannya. Oke. Sepertinya sudah selesai.
Sudah selesai, teman-teman, untuk bagaimana jadi seorang reviewer, jadi editor sebuah jurnal. Sulit nggak? Mereview 5 menit, 5 detik, ya kan? Yang dulu-dulunya aduh jadi reviewer. Apalah yang dibuat catatannya itu ya? Musim 7 keliling. Enggak. Sekarang sudah ada AI. Manfaatkan itu. Oh, Pak, ada Pak Irsal ya? Aduh, Pak Irsal? Iya Pak, saya Pak. Saya juga mau nanya nih Pak, izinnya Pak. Ini Ya, boleh. kesimpulan dari yang Bapak jelaskan ini kan dari awal tadi, ini yang mengerjakan dari awal sampai publish semua itu operator atau para dosen? Begini ya, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Secara teknis adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Secara teknis yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Dan kemudian, kenapa seperti itu, Pak Irsal? Karena tujuan kita akreditasi Sinta. Ada Sinta 6 sampai Sinta 1. Step by step yang kita lakukan tadi itu adalah cara agar jurnal kita itu dapat diakreditasi Sinta. Nah, Bapak tadi nanya, apakah admin yang kerjain atau nama-nama yang ada di tim editor itu? Ini ibaratnya karena nggak ada orang luar nih, karena kita semua kan, ya Ya Pak. bisa hanya satu atau dua orang, bisa satu atau dua orang yang mengerjakan ini. Kalau masih selevel jurnal, open jurnal sekelas kita, belum open seperti Scopus dan yang sudah Sinta sekian, Sinta 2 apalagi, itu baru harus benar-benar yang ahli. Tapi untuk di tahap ini, tidak perlu kita muluk-muluk. Di Sinta 5 atau Sinta 6 pun kita terakreditasi nanti, kita sudah dikejar orang. Maka tadi saya sampaikan, bahwasanya income salah satu dari perguruan tinggi itu adalah jurnal. Salah satu income. Maka dari itu kita tidak muluk-muluk. Intinya adalah yang mengerjakan ini boleh satu orang, boleh dua orang, atau mau dijalankan itu editorial team sebagai mestinya boleh. Itu tergantung institusi masing-masing. No problem, Pak. Tidak ada masalah. Intinya adalah step by step itu akun dari semua editor reviewer itu ada catatannya di salah satu orang atau di dua orang. Jadi dia bisa login ke situ. Dia bisa login, dia bisa kerjakan sesuai step by step yang kita eh, berikan tadi. Baik Pak, terima kasih Pak. Terus yang selanjutnya saya ingin nanya, kan misalnya kita ini udah mau tamat kuliah gitu ya Pak, kan kita misalnya publish Iya. jurnal. Iya betul. Misalnya di Namira ini kita wajibkan seluruh mahasiswa update publish jurnal. Iya betul Pak. Itu review tadi berapa orang yang nge-review baru bisa dikatakan oke gitu Pak? Satu orang sudah bisa Pak. Satu Satu orang orang untuk ya, Pak. mereview satu jurnal. Satu orang untuk mereview satu artikel. Artikel maksudnya. Oke, baik, Satu Pak. orang sudah bisa mereview satu artikel. Nah, kalau adalah tadi cita-cita dari kampus, dari apalagi dari yayasan, untuk meningkatkan publikasi ilmiah di Stikes Namira, sangat bagus sekali tadi Pak Irsal. Luaran dari KTI, luaran dari skripsi, dari teman-teman mahasiswa itu adalah artikel, itu sangat bagus. Sebenarnya kita sudah terlambat. Ini digembor-gembor kementerian, menteri saat itu adalah masih menteri tahun 2012. Tahun 2012 sudah ada aturan bahwasanya luaran dari karya ilmiah setiap mahasiswa sampai S1
saat itu, karena S2, S3 itu kan masih sangat minim di saat itu. Dari D1 sampai S1 itu wajib meningkatkan publikasi. Luarannya harus artikel. Di tahun 2012, ini tahun 2024. Berapa tahun itu? 12 tahun. Ya, 12 tahun ya. 12 tahun kita bisa dibilang sudah ketinggalan. Luaran dari skripsi, luaran dari KTI, dari skripsi dari mahasiswa itu tidak dipublikasikan. Hanya sebatas dicetak dan dikasih ke perpustakaan. Siapa yang baca? Belum tentu mahasiswa baca. Open source, tidak open access. Kalau dia open access, artikel ini kan open access, open journal system. Ini kan open access. Bisa dibaca seluruh dunia. Maka dari itu, itulah makanya ketika akreditasi ditanya apakah Stikes ini punya pengelola jurnal. Jurnal yang dikelola. Dan sudah sampai mana? Akreditasi apa? Kan itu seperti itu. Nah, ini tugas kita semua, apalagi terutama dari Bu Evi, ini bolehlah kita apa namanya ya? Bolehlah pelan-pelan kepada lulusan-lulusan yang akan lulus di tahun ini untuk publikasi ilmiah. Dipandu saja. Kalau memang perlu secara intens, ada coaching klinik khusus mahasiswa, ya, karena begini Bu. Kenapa? Mahasiswa misalnya lulusannya adalah lulusan tahun ini berapa kira-kira? Untuk tahun 2024 Ada 50? 36. 36. Iya, Pak. Ya, 36 mahasiswa. Dari 36 mahasiswa dari farmasi dan bidan. Farmasi dan bidan itu, Pak. Iya. Bagi 2, 36. Berarti 15-16 ya. Iya, Pak. Ya, 15-16, 36. Itu 15 ke bidan, 15 ke farmasi. Farmasi. Kan sudah terpenuhi minimal 5 artikel per isu. Terserah kebijakan kampus. Apakah mahasiswa mau bayar untuk satu artikel, terserah. Itu adalah kebijakan kampus masing-masing. Mau free, oke. Mau dikasih bayar misalnya tahap berapa yang sanggup mahasiswa itu, boleh saja. Itu adalah etika akademik. Akademik. Boleh saja, tidak ada masalah. Itu ada undang-undang yang tersendiri mengatur itu. Ketika bicara publikasi artikel. 36 artikel. 36 artikel. Ditambah dari artikel dosen. Nah, ending dari coaching klinik kita ini adalah teman-teman mohon disiapkan 5 artikel untuk di bidang dan 5 artikel untuk di farmasi. Sebab ini adalah syarat untuk mengajukan ISSN, International Standard untuk jurnal. Itu salah satu syarat. Dan kemudian satu lagi adalah doi. Di awal ini harus kita daftarkan doi-nya. Regulasinya adalah cross-ref. Ending kita adalah untuk akreditasi. Baik untuk akreditasi Sinta dan akreditasi program studi. Maka nilai publikasi itu sangat Recording in progress. sudah ada di teman-teman yang terbit artikelnya di Sinta 2. Sinta 2 dulu. Sinta 2. Nggak usah tanya fokus dulu. Sinta 2. Teman-teman, sudah ada yang
artikelnya terbit di Sinta 2. Sinta Sinta 3, Pak. 3, Sinta 3. Sinta 3 ada, Saya, Pak. Sinta 3, Saya, Sinta Pak. 4, Sinta 3 Sinta ada, 4 Pak. ada, Sinta 3 ada, Ibu Ayu. Iya, ada, Pak. Oke. Sinta 4, Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Sinta 5, Sinta 5 pasti banyak ya. Ada, Pak. Ada. Saran dari kita, Pak Irsal sama Ibu Lydia, ketika kita ingin menaikkan sebuah dan Bu Epi, ketika kita ingin menaikkan sebuah akreditasi program studi, ya, apalagi menuju unggul, minimal itu publikasinya adalah di Sinta 3, Sinta 2. Kalau mau unggul, banyakkan di Sinta 2. Kalau mau baik sekali, banyakkan di Sinta 3 dan Sinta 4. Itu tekniknya. Maka dari caranya, jurnal ini nanti jadi Sinta 4. Kan tidak perlu lagi mengeluarkan uang seperti ke orang lain. Mahal. Sudah tahu kita masing-masing, kita sudah tahu berapa biaya penerbitan artikel di penerbit yang lain. Sinta 3, Sinta 4. Apalagi Sinta 2. Jangan ditanya lagi berapa. Bukan ratus lagi. Juta-juta kan. Nah itu. Misinya harus ke sana. Misinya harus ke sana. Minimal lah jurnal kita ini adalah Sinta 4. Sinta 4 itu kalau di luaran sana itu bisa 1,2, 1,5, bahkan ada sampai kalau kesehatan memang lebih mahal. Bahkan ada yang 1,7, macam-macam. Rata-rata di 1,5, 1 juta ke 1,5. Gimana kalau Journal of Midwifery Namira ini Sinta 5? Biaya publikasinya misalnya 1 juta. Income. Jadi income. Jadi income ini nanti bisa meningkatkan riset teman-teman dosen. Tidak perlu minta dari yayasan lagi, sudah mandiri. Kalaupun ada tambahan dari yayasan, tambahan yang banyak. Walaupun mau nambah banyak, jangan nambah dikit. Kan gitu. Nah itu. Jadi inilah caranya bagaimana kita menjadi perguruan tinggi yang mandiri dari sisi jurnal. Tidak usah dulu ke yang lain-lain. Dari sisi jurnal dulu. Karena saya perhatikan nama-nama yang di sini adalah nama-nama tim editor semua. Iya. Oke. Barangkali untuk studi coaching klinik ini sudah finishing, sudah hampir finishing ya. Barangkali ada diskusi yang mau disampaikan, boleh? Satu pertanyaan lagi, Pak. Ya, Pak, satu pertanyaan lagi mau saya tanyakan, Pak. Boleh, Pak Yus. Yang bicara tentang reviewer tadi ya, Pak. Itu misalnya kan kita publish, kan kita terakui itu harus di review ya. Iya, kenapa? Iya, betul. Nah, Iya, itu yang masih kalau disuruh tadi gua Zoom. itu bisa kita diri kita sendiri untuk mereview pakai akun lain atau memang ada yang akun mereview gitu? Ini, bawa kereta nggak ke Boro? Boleh diulang, Pak? Bawa kereta? Oh, nggak usah lah. Lagi nih kita kan, Kita kan sudah pesankan mau dulu. tamat nih, Dia manis nih, harus ini tulis sekali. jurnal, Minta syaratnya harus di review. Itu yang nge-review harus tim nge-reviewer atau kita bisa sendiri pakai akun lain? Oke. Setiap jurnal itu wajib masuk ke step review.
Dan yang mereview itu boleh lebih dari satu reviewer. Ini. Cuman kan yang ditugaskan untuk satu artikel itu adalah satu reviewer. Dikandung. Maka dari itu, Napa? editor yang ada di editorial Udah team mardalan, itu, baru makan itu tuh. semuanya bisa Nah. jadi reviewer. Nah, satu lagi syaratnya sudah saya sampaikan di awal tadi, Berapa itu uang? ada 4 100. instansi. 4 instansi Nah, yang jadi editorial timnya. berapa rupiah itu? Maka ini tugas kita bersama, apalagi teman-teman editor lah khususnya. Agar kita punya teman di perguruan tinggi lain, coba ajak jadi reviewer, coba ajak secara nama, secara teknik kan sudah saya sampaikan tadi. Boleh satu orang yang kerjakan. Nama dia aja di sana. Karena saya pikir dan hematnya pasti nggak berkesempatan. Maka dari itu ada pengelola. Pengelola itulah yang kerjakan semua. Mulai dari bahkan ada autor nggak bisa submit, dibantu submitkan. Jangan-jangan kita pun seperti itu. Tidak ada autor penulis tidak bisa submission, dibantulah oleh pengelola jurnal itu. Hanya kirim artikel dibantu oleh admin submit sebagai autor, dan begitulah selanjutnya. Maka dari itu ada pengelolanya, ada pengelola. Selain editorial team, ada pengelola. Wah itu. Maka teman-teman yang editor dan reviewer, atau misalnya saya coba dong jadi reviewer, walaupun ditugaskan, tidak usah pengelola yang kerjakan, saya aja. Boleh, tinggal koordinasi ke pengelola jurnal itu, ke adminnya. Kan bisa. Kalau mau direpotkan, ingin menambah ilmu, boleh. Atau hanya ingin terima bagaimana agar jurnal ini lebih bagus, biarkan pengelola yang kerjakan semua. Jadi tertata dengan rapi, sesuai dengan step by step yang kita coaching klinik mulai dari awal sampai terbit. Begitu Pak Irsan. Ya, baik Pak. Terus berarti kan tim reviewer tadi seperti Bapak bilang tadi bisa hanya 5 detik untuk mereview tadi ya Pak. Makanya saya kasih trik. Saya kasih aplikasi namanya AI untuk mereview. Berarti semacam saya pernah dengar fast track itu nggak berlaku lagi bagi orang yang nggak tahu Ya, AI tadi. plagiat wajib. Yang satu lagi ya, betul Pak Yusuf, Bapak ingatkan, plagiat wajib dicek. Maka dari itu, pengelola jurnal harus punya aplikasi Turnitin. Aplikasi Turnitin itu boleh nanti saya, kalau kita beli Turnitin institusi mahal. Pak Irsal, beli satu akun Turnitin institusi 60 Pak, minimal 60 dengan user 500, student, 60 JT maksud saya, 60 juta satu akun Turnitin. Ada kita punya kolega akun Turnitin, tapi akun Turnitin yang sifatnya adalah student untuk perusahaan. Ada, nanti saya sampaikan. Biayanya enggak sampai seperti yang saya sampaikan tadi. Itu harus ada Pak Irsal. Karena setiap artikel yang dicek harus masuk. Karena kita tidak mau ada masalah di kemudian hari. Misalnya, udah terbitlah ini artikel. Tiba-tiba dia lihat, ada yang melihat
100% artikelnya copy paste, cuma ganti nama. Bisa-bisa pengelola jurnal dituntut, ya, penulis juga dituntut. Wah, kita tahu kalau sudah berurusan dengan plagiat, urusannya ribet. Bisa kita didenda, Bu Dia, bisa di screenshot dulu apa ini? Screenshot. apa? Bisa pembunuhan karakter. Maka dari itu untuk cara mengantisipasi itu adalah harus punya akun Turnitin. Tidak masalah. Nanti saya diskusi dengan Pak Irsal tentang itu. Nggak nyampe 5 juta kok setahun. Untuk cek Turnitin kisaran 10 sampai 100, 50 sampai 100 artikel per tahun. Kisaran 5 juta gitulah untuk akun Turnitinnya. Nanti kita kasih kalau misalnya hanya di bawah 50 ada lebih terjangkau lagi, nanti kita share aja yang mana nanti Pak Irsal. Itu Baik, sepertinya Pak. terkait Turnitin teman-teman. Selanjutnya kan tadi Bapak ada bilang misalnya nge-review itu dibayar kan ya. Kalau kita mau Reviewer dibayar. mau cepat, review itu dibayar. Begitu kan, Pak? Iya, reviewnya kita bayar gitu kan. Ya, begini, ini kan kebijakan institusi masing-masing. Ini kan namanya juga masih awal. Reviewernya dari kita aja. Internal aja, Pak, reviewernya. Ya kan? Kalaupunlah artikel ini mau berbayar, tapi ini saya garis tanya dulu. Apakah mau berbayar terbit ke jurnal ini? Ini dulu saya tanya, biar bisa saya jawab yang Bapak apa tadi. Enggak, Apakah free? maksudnya saya yang secara luas gitu, Pak. Gitu. Kalau ini belum kita berbayar sih memang, Pak. Kalau secara luas wajib kita bayar, Pak. Wajib kita bayar. Berarti Kalau dua kali misalnya bayar ada, ya, Pak? Publish bayar, review bayar juga gitu ya, Pak? bukan, maksudnya seperti ini, Pak. Untuk biaya penerbitan artikel kan ada. Biaya penerbitan artikel. Dari biaya penerbitan artikel inilah nanti dipilah-pilah. Misalnya 500.000 ke pengelola jurnal, ke kita, ke jurnal kita, 500.000. Misalnya kita tugaskan ada reviewer, baik internal atau dari reviewer lain, siapapun itu, kita tugaskan dia selesai dia kerjakan. Satu artikel itu biasanya kalau di taraf nasional ya, biasanya kalau di taraf nasional itu kita dikasih kisaran 50 artikel. Tapi ada juga yang lebih tinggi, ada sampai 100 sampai 50 sampai 100.000 per artikel. Itu tergantung kebijakan masing-masing. Dan tergantung biaya publikasi yang diterima. Kalau biaya publikasinya free, dari mana? Nah, Jadi kalau berarti yang tidak mungkin. secara luas itu, Pak, dia udah bayar publish kalian untuk review gitu ya, Pak? Ya, intinya begini, Pak. Ada uang masuk, ada uang keluar. Ada uang masuk, ada uang keluar. Ini ceritanya. Ini bicara accounting nih. Ada uang masuk, uang masuknya adalah biaya publikasi artikel setiap artikel itu ada masuk. Nah, inilah dikelola oleh pengelola jurnal. Misalnya ada 10 artikel masuk ke jurnal JMN, jurnal Medway Namira, ada 10 artikel. Biaya penerbitan satu artikel itu ada 1.000, murah saja kan dulu, karena kita kan masih pemula. Misalnya 200.000
Nah, dari 200.000 ini kali 10 artikel kali 10 berapa tuh ya? 5 juta ya? 5 juta. Ya, 5 juta rupiah. Misalnya, kalau 200.000 dikali 10, berarti ada 5 juta. Kita menugaskan reviewer, berarti 10. Iya kan? 10 artikel berarti Kak, 10 2 kali list. reviewer. 10 Kita kok 5 juta. kesampingkan dulu. Misalnya dia satu reviewer, dia kerjakan 2 artikel. Itu kita kesampingkan dulu. Kita fokus di reviewernya. Misalnya satu reviewer itu adalah, misalnya kalau dia 200.000, misalnya kita keluarkan misalnya 25.000 satu reviewer untuk, kan gitu. Jadi enak sama enak. Jadi kerjanya enak. Soalnya mereview kan mudah tadi. Sudah saya kasih tahu triknya. Dikasihlah 25.000 ke reviewer. Misal kalau 25.000. Tapi kalau misalnya pengelola ingin kasih 50.000 dari 200.000, boleh aja. Bebas itu Pak. Reviewer-reviewer itu ada income walaupun sedikit-sedikit. Jadi simbiosis mutualisme, take and give. Jadi kita yang kerja itu enak, walaupun sedikit, tapi ketika kerjaan kita itu ada hasilnya, itu pasti enak sekali. Jangan dilihat dari angkanya, tapi rasa luar biasa, dapat ilmu, dapat beli apa? Ada pocol di sana, Pak. Pocol di banyak banget. Bisa beli pocol lah 25.000 satu artikel ya. Bisa ya? Bisa, Lebih Pak. malah. 5.000-nya pocol ya kan? Dapat 5, Pak. Manajerial. Jadi manajerial dari pengelola jurnal itu seperti itu. Terserah rekeningnya nanti rekening kampus kah? Tapi kalau menurut saya dibuat rekening kampus aja agar keluar masuk uang itu nampak. Karena ini nanti diminta pertanggungjawaban ketika kita akreditasi. Nanti kalau ke rekening pribadi bisa tidak efisien manajerial keuangannya. Saya tidak mau dikasih ke rekening seseorang. Kalau bisa ke rekening Namira, Stikes Namira langsung. Jadi ada dia track record. Oke, Pak Irsal. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya Pak. Yang lain karena sudah jam sudah mendekati zuhur ya. Minum masing-masing ini ceritanya ya. Pak, boleh ya Pak? Saya nanti kalau ada kesempatan langsung ke sana saat coaching mahasiswa. Pak. Saya Boleh, Pak. tempatkan ke sana. Pak. Coaching klinik. Boleh nanti nimbrung juga teman-teman dosen. Saat coaching klinik untuk mahasiswa. Kita bahas. Mau bahas apa aja boleh. Mau bahas jurnal, mau bahas lektor kepala, fokus. Iya, betul. Boleh. Ditunggu di Kita Namira, nanti Pak. buat FGD. Boleh, Pak. Kita buat nanti FGD. Forum Group Discussion. Itu poinnya 4. Simple. Tangannya 5, Poinnya Pak. 4. FGD namanya. Forum. Ya. Apa? Forum Group Discussion. FGD. Itu kan ada di rekognisi di orang yang poin 9 kan ada di rekognisi itu FGD. Iya. Kita buat meja ini aja, meja bundar. Kalau kata orang PBB, meja bundar. Kita FGD di situ, buat absennya, buat fotonya, dapat nilai 4. Nah. Nggak usah jauh-jauh kali ke Singapura, ke Thailand, aduh, kejauhan. Itu di step selanjutnya saja. Kalau ada yang simple, kenapa jauh-jauh? Nah itu ya, teman-teman sekalian. Bolehlah Ibu Evi nanti
ketika di akhir lulusan adik-adik mahasiswa, sebelum mereka yudisium ya kalau boleh, sebelum yudisium kita sudah coaching klinik dengan mereka. Buat seperti ini, ada spanduk ini kan saya buat ada seperti spanduk di belakang kita, background, kemudian ada absensinya, poinnya nambah. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, nggak usah hal-hal yang besar. Kecil tapi nilainya besar. Mari kita gotong royong istilahnya ini, gotong royong, oke, main. Hal-hal yang kecil itu akan jadi besar. Ya teman-teman, sekalian semua, itu sepertinya sebelum kita closing ini pertemuan yang sangat luar biasa ini, bolehlah kayaknya kita foto bareng dulu ya. Foto bareng. Yang nggak muncul Ada backgroundnya lagi siapa? pertanyaan sama Bapak ini. Bu Ayu, mana backgroundnya Bu Ayu? Iya gimana Pak? Backgroundnya Background Bu Bu, Ayu Oh mana? backgroundnya. Lagi kasih dikasih dia Pak. pemandangan nih background Bu Ayu ini. Pak Biasa. Binsar, sebenarnya pertanyaan saya mengenai OJS ini sangat banyak. Tapi dengan waktu Ya. kita yang singkat ini, kemungkinan nggak bisa saya tanyakan satu persatu gitu. Makanya tadi saya sudah Oh, oh. sampaikan, saat di coaching Mm-mm. klinik dengan mahasiswa, kita preteli di sana. Makanya Oke. nanti kita buat FGD. Oke. Di FGD itu kita bahas semua forum group discussion itu. Siap. Kalau di sini tidak sempat. Iya Pak, benar. Ibu Evi backgroundnya kemana Bu? Bu Epi Oh, apa pakai nih Pak? handphone. Ada Pakai handphonenya. Ini Mas Sahrul dengan Mana lah biar ku ganti lah background. bisa menampakkan diri. Mas Irfan, ini mana nih? Boleh Bentar, di Pak. videonya